Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman, keamanan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang menopang dan mendukung ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kajian. Kalau tidak salah masih dalam pembahasan faidah yang dipetik dari kisah Luqman Al-Hakim. Betul ya? Dan sekarang faidah ke berapa? Faidah ke 67. 37. Beda-beda ya. Khilaf ya, ada khilaf. Bentar, kita cek. Coba kita cek dulu. Berapa? Ibu-ibu berapa? 46. Sekarang. Bapak ketinggalan jauh berarti, Pak. 40. Terakhir apa terakhir? Menetapkan wasiat bersabar sudah? Wasiat bersabar terutama untuk para orang yang berdakwah kepada Allah. Sudah itu? Sudah ya? Tidak ada yang bisa memikul perkara-perkara besar kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Sudah? Sudah juga. Baik, di sini yang 46 adalah peringatan untuk tidak berbuat sombong. Itu sudah atau belum? Sudah juga. 47 seruan untuk bersikap pertengahan. Sudah juga.
Penetapan sifat cinta untuk Allah ya. Baik, berarti tinggal 2 faidah lagi ya. Faidah yang berikutnya adalah seruan syariat kepada akhlak yang mulia. Nah, syariat ini menyeru kita, memerintahkan kita, mengajak kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan mewanti-wanti kita dari akhlak yang tercela, dari akhlak yang buruk. Ya, tentunya sebagaimana yang sudah disinggung seperti sombong, angkuh, itu akhlak yang buruk. Berarti lawannya adalah tawadhu, merendah. Dan yang semakna dengan itu. Dan kita tahu bagaimana kedudukan akhlak yang agung itu di dalam Islam, memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang akhlak apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi seolah-olah di sana ada pembatasan, seolah-olah yang mana ini menunjukkan akan penting dan prinsipnya akhlak di dalam Islam. Jadi orang-orang jahiliyah, para jamaah azanillahu yakum ajma'in, mereka orang-orang yang punya akhlak. Ya, hanya saja ada akhlak-akhlak yang tercela yang ada pada mereka. Sehingga diutusnya Nabi SAW ini untuk menyempurnakan yang belum sempurna, yang masih buruk, yang masih kurang, yang masih cacat, kemudian disempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tentang akhlak yang mulia, jamaah azanillahu yakum, yang tentunya kita berupaya terutama akhlak kita kepada Allah. Terutama akhlak kita kepada Allah dengan kita mentauhidkannya, dengan kita senantiasa tunduk dan patuh kepadanya, itu akhlak kepada Allah. Dan juga hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik itu sederajat dengan ahli siyam dan ahli qiyam. La yablughu darajatas shaim al-qaim. Orang yang punya akhlak yang agung kata Nabi, maka dia akan sampai kepada derajat orang yang ahli puasa dan ahli qiyam. Bayangkan ya, puasa butuh perjuangan, qiyam juga butuh perjuangan. Dari hari ke hari, dari malam ke malam. Nah, maka orang yang punya akhlak yang baik, maka dia bisa menyetarai derajat orang-orang yang ahli puasa dan ahli qiyam. Dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas surga yang tinggi. Bahkan di antara penyebab terbesar dan penyebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga adalah karena apa? Akhlak. Kata Nabi SAW, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah." 2 perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallah, 2 perkara. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, dua-duanya ya. Takwa kepada Allah, hablum minallah, husnul khuluq, hablum minan nas. Baik, yang terakhir para jamaah azanillahu yakum ajma'in, ahamiyatu darbil amsal fi ta'lim. Pentingnya membuat perumpamaan dalam pengajaran. Pentingnya membuat perumpamaan dalam pengajaran.
Jadi maksudnya ketika kita memberikan penyampaian seperti orang tua kepada anak, boleh ya, walaupun bisa dia ambil dari Al-Quran misalnya, atau bisa dia ambil dari akalnya, selama itu masuk akal dan tidak bertentangan dengan syariat, kita buat perumpamaan. Tentunya perumpamaan yang terbaik adalah perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran dan perumpamaan yang disabdakan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tahu dan bisa kita sampaikan, itu dampaknya dan manfaatnya juga faedahnya begitu besar kepada mustami, kepada audiens, kepada orang yang menyimaknya, memberikan perumpamaan, ya. Maka sebagaimana Allah di dalam Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya membuat perumpamaan, maka ini memberikan faedah yang penting untuk orang-orang yang membaca dan menyimaknya. Baik, ini faedah terakhir yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala dalam bukunya Fawaid Mustanbatah min Qasasi Luqman. Faedah yang dipetik dari kisah Luqman, ya. Baik, sudah selesai berarti Pak, ya. Alhamdulillah. Sudah selesai Pak Saiman? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Iya. Apakah akhlak itu bawaan lahir? Jadi tabiat bawaan atau diraih dengan belajar, dengan upaya, dengan perjuangan? Bisa dua-duanya. Jadi ada sahabat namanya Al-Ashaj bin siapa gitu saya lupa, ya. Sahabat, dia punya sifat yang santun dan kalem kalau bahasa kita. Al-hilmu wal anah. Jadi lembut, santai. Santai itu bukan lelet Pak, ya. Bukan lelet, bukan lemah. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW. Mohon maaf. Sebelumnya Nabi sabdakan, Inna fika khislataini yuhibbahumullah. Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang Allah cintai. Jadi dipuji langsung sama Nabi. Sesungguhnya pada dirimu ada dua karakter, ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bertanya, sahabat ini bertanya, wahai Nabi, apakah dua perkara ini adalah dua perkara yang aku terlahir dengannya? Berarti bawaan, ya, atau diupayakan? Maka kata Nabi SAW, engkau terlahir dengan itu. Jadi bawaan ini, karunia dari Allah. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melahirkanku, ya dalam tanda kutip, yang telah menjadikan aku terlahir dengan dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang memang terlahir dengan akhlak yang mulia. Begitu Pak. Sebagaimana Nabi SAW. Tapi juga ada yang diupayakan. Apa hadisnya? Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu, Bapak Ibu, tidak akan bisa didapat kecuali dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum, kata Nabi. Dan demikian pula kelembutan tidak bisa diraih kecuali dengan kita berusaha melembut-lembutkan diri, gitu. Berupaya menanamkan, menumbuhkan agar karakter tersebut ada dalam jiwa kita, tertanam dalam diri kita. Maka ada orang yang terlahir dengan hal itu dan ada orang yang tidak terlahir dengan hal itu, kemudian dia harus upayakan. Nah, jamaah azanillahu yakum ajma'in, dari dua hal ini ada orang mungkin merasa rugi, berarti saya enggak kayak dia harus enggak kayak dia, saya harus usaha, dia sedangkan dia udah bawaan. Nah, justru di sini para hadirin,
Dua-duanya perlu usaha. Yang pertama, orang yang bawaan karakternya sudah baik, dia harus berusaha mengikhlaskan karakter baik itu semata-mata dia kerjakan karena siapa? Karena Allah, Pak. Kadang dia lupa karena baik. Oh, dipuji, Masya Allah ini orang memang karakternya baik. Sehingga dia apa? Dengan kebiasaan dia dari perbuatan baik itu, lupa dia mengikhlaskan niatnya karena Allah. Karena sudah bawaan, Pak. Beda dengan orang berjuang. Kita kasar, kita keras, kita ngomongnya kotor, jorok misalnya, Pak. Biasa manggil ibab. Ya, kemudian kancing coplok. Tahu kancing coplok? Kancingnya coplok ya. Itu ya. Udah terbiasa itu. Karena lingkungannya, karena orang tuanya, ada Pak orang tua begitu biasa. Biasa aja begitu, Pak. Teman-temannya, lingkungannya, bahkan gurunya mungkin. Nah, maka dia harus upayakan. Nah, biasanya orang berupaya, Pak, itu niatnya membersamainya. Betul nggak, Pak? Saya harus merubah ini karena Allah. Ini akhlak yang nggak terpuji di sisi Allah, akhlak nggak terpuji dalam syariat Islam. Maka bersamaan dengan dia memperjuangkan, memperbaiki karakternya, bersamaan dengan itu pula dia luruskan niatnya karena Allah. Jadi dua-duanya tetap harus ada usaha karena Allah. Begitu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang tanyakan lagi para hadirin? Dari ibu-ibu silahkan kalau mau bertanya langsung atau melalui secari kertas. Bapak-bapak ada lagi? Ya kan ngebully itu ada kata-kata menghina begitu Pak ya. Ada kadang kalau sekarang kadang bercanda juga dianggap ngebully Pak ya. Ada kadang zaman dulu kita mungkin baru sekarang ramai kalimat bullying gitu Pak ya. Dulu kita bercanda dengan teman sepertinya enggak, biasa aja Pak ya. Bercanda gitu. Tapi kalau sekarang memang ini bully yang tentunya ya buruk ya, seperti misalnya dia dihinakan kemudian dipukulin. Oh, ini jelas. Ini tercela sekali ya dalam Islam. Zaman dulu juga ada gitu, hanya saja istilahnya sekarang mungkin baru dikenal gitu ya, diistilahkan dengan istilah yang ramai. Ya sama, ini juga akhlak yang tercela ya, akhlak yang buruk yang bisa jadi bawaan gitu ya, atau bisa jadi karena lingkungan. Dia terbawa dengan teman-temannya sehingga dia punya karakter tersebut. Begitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Enggak ada Pak Saiman. Gimana Pak Saiman? Lanjut. Udah selesai kitabnya. Baik. Nah, silakan. Sistemnya tentunya tidak kurang dan mungkin untuk pengendara motor itu memberikan pendidikan pada. Tapi kenapa kok masih terjadi seperti itu? Bahkan beberapa ini saya lihat di anak muda bisa SD. Kenapa tidak campur kendaraan dari negara yang sosial itu gimana ya? Ya.
terjadinya pencurian, kemudian sama ya bullying, kezaliman di tengah lingkungan yang dikatakan mungkin lebih dapat dipercayai ya Pak ya dibandingkan di lingkungan umum. Ya kembali ini sebetulnya bisa ya bukan maaf, sebetulnya tidak bisa disalahkan pihak pondok. Ya, sebetulnya. Jangankan gini Pak, jangankan hilang barang antara santri Pak, kadang barang ustadznya juga hilang Pak. Saya punya pondok ini Pak. Ya, jangankan hilang barang antar santrinya, tapi hilang barang ustadznya ada. Ya bahkan barang ustadznya tahu itu barang ustadz, barang kantornya dipakai tanpa sepengetahuan yang disebut dengan ghosob gitu Pak ya. Istilah anak pondok tuh ghosob. Jadi memakai tanpa izin itu terjadi Pak. Apakah kita kurang mendidik? Apakah kita tidak mendoakan? Ya, tidak, bukan itu alasannya. Tetapi apa? Kembali kepada hidayah yang Allah berikan. Ya, pondok itu tidak yahdi. Pondok itu tidak memberikan hidayah. Tetapi walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Saya beberapa kali datang ke pondok-pondok Pak, dan saya bahkan datang ke pondok yang istilahnya ustadznya ustadz kibar, pendidikan tauhidnya matang, kemudian dikenal mencetak dai-dai yang berkelas. Nah, jadi saya yakini nih pondok mungkin kasus-kasus sepele. Ternyata kasusnya lebih besar daripada pondok saya Pak. Saya tanya mudir, antum nggak tahu di pondok ini sampai ini Ustadz Ana nih kata dia. Saya nggak sebut namanya ya Pak ya karena sensitif ini. Sampai Ustadz Ana ini Ustadz Kibar ini dituduh ada santri yang bilang nih mudirnya Dajjal katanya, turunan Dajjal. Sampai segitunya Pak. Subhanallah. Jadi dia punya nggak tahu ya punya kelainan mungkin, biasa main game dan lain sebagainya. Dia bilang nih, saya teliti buku-buku tulisan dia ini ada penyimpangan katanya. Dan ini Ustadz ini nih saya tahu ini turunan Dajjal, nanti akan jadi pengikut Dajjal hari kiamat nanti. Itu di pesantren yang benar ada di pondok ini, ada gitu. Kemudian itu mencetak dai Pak. Bukan sekelas kita SMP, SMA bukan. Ini udah lulus SMA akan jadi dai, pendidikannya luar biasa. Apalagi ya saya pengen tahu ya maksudnya untuk perbandingan apakah permasalahan itu ada di pondok saya saja atau tidak begitu. Ada apa lagi? Ada lama di WC. Ternyata beberapa kali diselidiki, diintip sedang nonton porno. Gitu ya. Ya ternyata ya di semua pondok. Jadi tidak ada pondok yang maksum, enggak ada. Dan kalau kita lihat kurangnya apa? Sama seperti kita begini para hadirin dan hadirat. Kurang apa Nabi SAW mendidik para sahabatnya? Betul nggak Pak? Senantiasa diwasiatkan takwa kepada Allah, muraqabatullah, takut kepada Allah. Tapi ada nggak sahabat yang mencuri? Ada nggak sahabat yang berzina? Ada nggak sahabat yang kemudian meminum khamar? Ada Pak. Itu di zaman Nabi Pak. Ya di zaman yang mendidiknya adalah sekelas Nabi Muhammad SAW. Sekelas orang maksum, tetapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada yang beliau kehendaki, nggak bisa. Makanya Allah mengatakan apa? Ma zaka minkum min ahadin walakinnallaha yuzakki man yasha. Ma zaka minkum ahadan. Tidak ada seorang pun abadan. Tidak ada seorang pun di antara kalian bisa suci, bisa baik. Tetapi Allah lah yang memperbaiki dan menyucikan jiwa di antara kalian sesuai dengan kehendaknya. Jadi begitu ya. Jadi kehidupan. Tapi ya walaupun sedemikian rusaknya, serusak-rusaknya di pondok jauh lebih baik daripada di luar pondok. Jadi, itu aja. Jadi ada orang bilang, wah mau di pondok mau apa sama aja rusak.
Kalau di pondok aja rusak, apalagi di luar. Nah, kaidahnya begitu. Kalau saya meyakini begitu. Saya pernah mondok, saya mengalami punya pondok. Serusak-rusaknya di pondok, lebih rusak lagi di luar pondok. Kalau ada orang misalnya, Ustaz ini padahal dia mondok tapi dia lebih rusak, ya, kita dapat contohnya begitu. Kita nggak bandingkan dengan orang yang lebih rusak yang dia nggak pernah mondok. Dia udah sesat dan menyesatkan lagi gitu, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, nah bertepatan dengan bertanya, silakan. Salam. Ujub begitu ya, bangga diri ya. Ya kalau tadi kan dimulai dengan kalimat alhamdulillah saya sudah sholat, maka saya akan mengajak orang yang belum sholat. Ya beda antara orang yang bahagia dengan ketaatan dengan orang yang bangga dan sombong dengan ketaatan. Beda. Perasaan dalam hatinya pun akan beda. Ya, dia tidak merasa tinggi, dia tidak merasa besar, dia tidak merasa cukup dengan ketaatannya. Akan tetapi dia bahagia, alhamdulillah Allah tunjukkan saya bisa istiqomah sholat. Sehingga sekarang saya akan mengajak orang untuk sholat. Beda ya. Dengan orang yang, wah ini orang gak sholat. Lihat saya dong. Walaupun dalam diri ya. Lihat saya dong. Gak pernah saya tinggalin sholat. Itu beda. Jadi bedakan antara bangga diri dengan orang yang bahagia dirinya dengan ketaatan. Dan yang akan menyadari itu ya diri sendiri. Maka ketika dia bahagia, puji Allah. Gitu Pak. Agar kita menyandarkan kenikmatan ini bukan kepada diri. Kan ujub itu kan dia menyandarkan kepada dirinya. Tapi kalau dia menyandarkan kepada Allah, dia senang. Kemudian alhamdulillah. Dia puji Allah, maka bukan ujub itu. Ya bukan bangga diri, bukan sombong. Allahu a'lam bishawab. Lagi. Ya, dosa yang terbesit itu yang diampuni. Tetapi kalau dosa yang ada dalam diri, ada dosa hati, tapi tidak diucapkan, dosa juga. Jadi yang dimaksud dalam hadis, Innallaha tajawaza an ummati amma hadatsat bihi anfusuha ma lam ya'mal bihi aw yatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dosa yang terbesit dalam jiwa selama tidak diucapkan dan tidak diamalkan, dilakukan. Itu yang terbesit. Tetapi kalau dalam hati ria, kemudian dalam hati buruk sangka, dalam hati sombong, dia diamkan, nggak dilawan, ya dosa. Sekalipun tidak diperbuat, nggak ada kan perbuatan yang dikerjakan, cuma dalam hati, dan tidak diucapkan, tetap dosa. Nah, kapan jadi tidak dosa? Ketika dia lawan. Nah, kalau dia dinikmati, kalau mengalir dalam dirinya seperti itu dosa. Karena diamalkan tetapi di dalam diri. Kan ada amalan namanya amalan apa? Amalan hati begitu. Enggak kelihatan. Dia seperti senyum padahal enggak nyepelein, Pak. Ya, dia seperti tawadu padahal sombong. Aduh, kamu siapa sih? Padahal dia seolah-olah menunduk padahal menyombongkan diri. Nah, gitu ya. Itu bedanya antara yang terbesit, misalnya berburuk sangka terbesit tapi istighfar, astagfirullah. Dilawan berarti. Kemudian ujub, kemudian dia lawan juga. Riya, dia lawan juga. Maka itu yang terbesit yang tidak akan dihitung sebagai dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ada lagi, Pak. Mulai kita baru nggak jadi nih, Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya. Teman-teman suka voli, termasuk Bapak juga. Oh iya, kelihatan Pak badannya itu dan pemain voli. Kalau apa?
Kalau datang dari satu sisi, dari satu kelompok, maka boleh, Pak. Bahkan misalnya hadiah. Kalau kamu mengalahkan saya kasih hadiah. Itu boleh. Itu enggak taruhan. Tapi kalau kamu kalah, maka kamu bayar. Tapi kalau saya yang kalah, saya yang bayar. Nah, itu judi. Ya, Pak ya. Jadi walaupun bentuknya push up atau apapun, harta, jasa, tenaga, judi kalau datang dari dua sisi. Nah, jadi bikinnya satu sisi aja. Nanti pekan depan satu sisi lagi. Taunya Bapak kalah terus, ya udah Bapak yang besar terus. Atau dia yang kalah terus, ya dia yang besar terus. Begitu, Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Tidak ada lagi ya. Ada kitab baru ini ya, baru disebar dan belum ada terjemahannya. Mudah-mudahan saya sempat menerjemahkan. Biasanya kalau kitab-kitab Syekh Abdul Razak yang singkat-singkat itu segera diterjemahkan oleh para ustadz itu ya. Nah, ini bagus untuk para orang tua, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk saya juga, untuk kita semuanya. Beliau punya beberapa kitab ya, di antaranya 10 kaidah istiqomah pernah kita bahas ya. 10 kaidah istiqomah. Kemudian ada juga kitab, beliau bikinnya 10 bagus ya. Kemudian 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus. Sudah atau belum di sini? Belum ya, nanti kita bahas. Tapi sekarang yang akan kita kaji insyaallah, karena sudah sering saya bahas di tempat lain yang 10 kaidah tazkiyatun nufus. Kalau yang sering diulang-ulang itu kurang tantangannya kalau bagi para dai ya. Ngulang lagi di kitab sana. Nah, saya pengen kitab yang baru yang belum saya bahas di tempat lain. Di sini ada judul kitab Asyru Raqaiz fi Tarbiyatil Abna. 10 pilar dalam pendidikan anak. Nah, ini bagus ya Bapak Ibu. Tadi pertanyaan dari Pak Yusuf ini pas dengan kitab ini. Jadi bagaimana agar anak ini terdidik, selain kita titipkan di pondok agar terdidik, bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang soleh ya. Nah, tapi kembali kepada kaidah dasar bahwa kita hanya berupaya, hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya. Kita enggak jamin, saya mendakwahkan, oh Ustadz ini menyampaikan ceramah berarti jamin anaknya udah soleh. Enggak, Pak. Saya enggak jamin. Saya enggak tahu kehidupan masa depan anak-anak saya enggak tahu. Kita cuma bisa berharap, kita cuma bisa berupaya, kita cuma bisa berdoa sama Allah. Nah, maka ini di antara upaya kita kaji ini agar upaya kita sesuai dengan kacamata syariat Islam. Baik, 10 pilar dalam mendidik anak. Kami bacakan dari muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Setelah beliau memuji Allah tentunya, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sebagian saya akan bacakan bahasa Arabnya, sebagian langsung saya terjemahkan. Di antara perkara yang paling wajib, di antara perkara yang paling wajib dan amanah yang paling agung yang diemban oleh setiap hamba adalah bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Jadi kewajiban dan amanah Allah kepada kita. Ini di antara perkara yang paling besar. Kewajiban paling besar dan amanah besar bagi orang tua adalah dalam kehidupannya adalah mendidik anak-anak. Wa ta'dibuhum, dan mengajarkan adab kepada mereka. Jadi perkaranya bukan pilihan, bukan Pak, tapi kewajiban mau tidak mau orang tua yang punya anak mendidik mereka, mengajarkan adab kepada mereka. Kemudian apalagi wa nushuhum, menasihati mereka. Wa taujihuhum, mengarahkan mereka. Ini kewajiban orang tua semuanya. Baik orang tua yang memondokkan anaknya atau lebih memilih misalnya di luar pondok atau bahkan memilih hanya homeschooling di rumah, maka orang tua punya kewajiban ini semuanya. Kenapa? Alasannya fa innal abna min jumlatil amanat al-'azimah allati amara Allah bi ri'ayatiha wa hifdhiha.
Karena sesungguhnya anak-anak itu di antara jumlah amanah yang besar yang Allah perintahkan untuk dijaga. Karena anak-anak adalah amanah Allah yang besar yang Allah perintahkan untuk dijaga dan diperhatikan. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Ma'arij ayat yang ke-32. Dalilnya surat Al-Ma'arij ayat yang ke-32. Ini udah pernah dibahas atau belum? Maksudnya sama Ustadz Riza belum? Belum ya. Ustadz Riza bahas apa di sini? Arba'in. Ustadz Maskur tauhid ya. Baik. Dalilnya surat Al-Ma'arij ayat yang ke-32. Nah, jadi jangan kita hanya sekedar membatasi amanah itu pada misalnya barang, Pak. Ya, kita misalnya dikasih kendaraan, dititipkan kendaraan, ini jaga amanah saya ya. Atau misalnya dikasih kesehatan, ini amanah dari Allah kesehatan, misalnya Pak. Kemudian harta, ini amanah yang Allah titipkan kepada kita, betul. Ternyata anak juga adalah amanah yang wajib dijaga oleh kita. Anak amanah dari Allah. Bayangkan amanah itu kan titipan dari Allah. Apa kata Allah? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah memuji orang-orang yang menjaga amanah. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka itu li amanatihim, terhadap amanah-amanah mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka, ra'un, mereka menjaganya. Ya, orang-orang yang menjaga, memperhatikan amanah dan janji-janji mereka. Berarti kalimat amanah dalam ayat ini masuk di dalamnya adalah siapa? Anak-anak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Surat Al-Anfal ayat 27. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang besar. Baik, kemudian Syekh mengatakan, wallahu kama ana wahabal abna wa kama wahabal aba hadhi ni'mah al-'azimah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menganugerahkan kepada para orang tua nikmat yang besar ini. Nikmat apa? Nikmat punya anak. Karena anak itu kan diharapkan, Mbak. Ya, anak itu kan diharapkan, maka nikmat dari Allah sebagaimana yang diharapkan olehnya. Maka kata sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 49. Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inatsa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki perempuan. Jadi anak yang jenis kelaminnya apa? Perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Fa innahu qad tamanahum 'alaiha. Jadi sebagaimana Allah anugerahkan, tapi Allah jadikan anugerah itu sebagai amanah. Ya, kembali lagi kepada kaidah tadi. Ini anugerah, tapi ingat ini juga adalah amanah yang harus dijaga, harus diperhatikan dalam kehidupan dunia ini. Wa aujaba 'alaihim huquqan wa wajibat, dan Allah mewajibkan atas mereka hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dan Allah bahkan jadikan ini sebagai ujian bagi para orang tua. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka ketika Allah perintahkan
agar kita mendidik, mengarahkan, memperhatikan anak-anak, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala di balik itu. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya perhatian kepada anak-anaknya, tidak punya pendidikan kepada anak-anaknya, berarti di balik itu ada apa? Ada dosa dan hukuman yang Allah sediakan untuk para orang tua. Jadi jangan dianggap sepele. Yang penting punya anak, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, bahkan diarahkan bisa punya tempat tinggal. Nah, itu duniawi, Pak. Tapi kalau kita tidak perhatikan agamanya, maka kita akan dihukum oleh Allah karena anak-anak kita. Kita akan disiksa oleh Allah karena anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini ayatnya sudah sangat populer, sudah ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Wal hijarah, dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di atas api neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Dan ayat ini menjadi prinsip dasar, prinsip yang besar, kewajiban orang tua memperhatikan anak-anak dan mendidik mereka. Mendidik dan memperhatikan anak-anak. Ada sebuah perkataan dari Khalifah Ar-Rasyid, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam menjelaskan ayat ini. Ayat di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Jadi maksud dari firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Peliharalah dan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maka tafsirannya kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan kepada mereka ilmu, ajari mereka ilmu, dan ajari kepada mereka apa? Adab. Ajari kepada mereka ilmu dan ajari kepada mereka adab. Baik, kemudian para jamaah azanillahu iyyakum ajmain, hadis yang lain yang berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya, mengajarkan adab kepada anak-anaknya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban, ingat wajib hukumnya. Berarti meninggalkan pendidikan kepada anak-anak, maka orang tua akan berdosa. Kata Nabi, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin olehnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajulu, dan seorang laki-laki, ra'in fi ahlihi. Nah, lihat jelas di sini. Seorang laki-laki, dia adalah seorang pemimpin di keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Berarti laki-laki kita, Pak, Bapak-bapak di sini yang sudah berkeluarga, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa? Istri dan anak-anak. Nah, ibu-ibu, ternyata ibu-ibu juga pemimpin. Tapi ingat, bukan mimpin suaminya. Ya, bukan ngatur mimpin suaminya, bukan. Karena wanita juga di rumahnya adalah pemimpin. Kata Nabi ini, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha." Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Tapi wanita berarti memimpin siapa? Anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang anak-anaknya.
Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Nah, ternyata pembantu juga akan ditanya Pak sama Allah. Dan pelayan dia pemimpin pada harta tuannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya sama Allah nanti tentang yang dipimpinnya. Kemudian kata Nabi, ala kullukum ra'in. Ketahuilah, berarti setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap kita juga akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Baik. Jamaah azanillahu iyyakum ajma'in. Di dalam hadis ini kalimat mas'ul itu artinya apa? Ditanya. Berarti ini peringatan bagi kita semuanya bahwa kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita akan berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Dan setiap apa yang Allah amanahkan kepada kita pasti Allah akan tanyakan dari kita. Bahkan sebagian para ulama berkata, perhatikan kalimatnya. Innallaha azza wa jalla yas'alul walad. Innallaha azza wa jalla yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walad an walidihi. Sebagaimana perkataan sebagian ahli ilmu, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada orang tua. Nah, lihat Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya pada hari kiamat sebelum Allah tanya tentang anak, sebelum Allah tanya anak tentang orang tuanya. Jadi yang ditanya dulu siapa? Orang tua dulu, bukan anaknya. Nah, kenapa kamu tidak mendahului orang tua? Enggak. Orang tua dulu ditanya, kenapa kamu tidak mendidik anak? Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqq. Kenapa? Karena ternyata sebagaimana orang tua itu punya hak atas anaknya, dan ternyata anak juga punya hak atas orang tuanya. Jadi sama-sama dua-duanya punya hak yang harus ditunaikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika." Ajari adab anakmu karena sungguhnya kamu akan ditanya tentang anakmu. Madza adzabtahu wa madza 'allamtahu wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'ika laka. Ya, apa yang kamu ajarkan tentang adab, apa yang kamu ajarkan tentang ilmu, sesungguhnya dia akan ditanya. Jadi anak nanti akan ditanya tentang ketaatannya dan tentang kebaktian dia, ya. Tentang kebaktian dia kepadamu. Jadi kamu ajarkan dia berbakti, karena dia juga nanti akan ditanya apakah dia berbakti kepadamu atau tidak. Begitu. Ya, ini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik. Jamaah azanillahu yakum ajma'in, kita akan masuk di poin yang pertama tentang pilar mendidik anak. Ya, dalam mendidik anak, yang pertama adalah kalau orang tua mungkin yang sudah lewat masanya, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari ini. Barangkali kita bisa mengarahkan orang lain atau mengarahkan anak-anak kita sendiri. Yang pertama adalah memilih istri yang shalihah. Memilih istri yang shalihah. Nah, di sini nanti jangan jadi dalil ya, jangan salahkan saya ibu-ibu ya. Nanti berpikir bapak-bapak, oh saya udah salah nih, salah milih. Sekarang berarti saya harus milih istri yang shalihah. Dalam tanda kutip milih dalam kurung lagi gitu ya. Nah, itu jangan salahkan saya ya. Saya di sini hanya memberikan penyampaian memilih istri yang shalihah ya. Nah, anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa, nih orang tua ya, jangan asal memberi restu, jangan asal memberi
restu. Yang penting kamu suka, nah jangan, bukan itu ya. Suka itu akan pudar. Ya, suka juga harus ada ketertarikan ya, makanya ada nazar. Kenapa? Agar ada ketertarikan yang dia lihat. Tapi ingat, agama yang akan membuat dia kekal dalam rumah tangga. Maka pendidikan anak yang pertama adalah memilih pasangan yang soleh. Ya, berarti si istri pun sama, si perempuan pun sama, dia harus memilih pemimpin yang baik agar anaknya nanti anak yang baik. Sebagaimana laki-laki memilih calon ibu yang baik. Makanya sebagian juga mengatakan apa? Di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak adalah karena memilih apa? Pasangan yang tidak baik, yang tidak soleh. Dan ini menjadi pilar yang pertama, Pak ya. Kenapa? Karena pasangan itu akan membantu kita dalam mendidik. Jadi perempuan ketika memilih suami yang soleh, maka itu akan membantu, menjadi penolong dia untuk mendidik anak-anak yang soleh. Laki-laki memilih istri solehah akan membantunya, berarti menitipkan nanti calon-calon anaknya atau anak-anaknya dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nabi SAW mengatakan wanita itu dinikahi karena berapa hal? 4 hal. Hartanya, kemudian kecantikannya, kedudukannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau pasti beruntung. Itu kata Nabi. Niscaya engkau pasti beruntung. Baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan, barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya wanita yang salihah, istri yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dinih, maka sungguh Allah telah menolongnya pada setengah agamanya. Jadi setengah agama sudah ditolong sama Allah melalui istri yang salihah. Falyattaqillah fi syatril baqi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah di 50% sisanya. Baik, kemudian juga di dalam hadis lain disebutkan min sa'adati ibni Adam al-mar'atu salihah. Di antara kebahagiaan anak Adam adalah istri yang salihah. Dan ini akan sangat membantu ya seorang laki-laki ataupun seorang wanita untuk mendidik. Ya betapa tidak para hadirin azani Allah yakum ajmain. Misalnya laki-laki lah. Dia bekerja, dia titipkan berarti anaknya kepada istrinya. Coba istrinya Pak enggak bisa mendidik, ya udah. Hare-hare, kemudian santai-santai, rebahan, main HP, sibuk, enggak mendidik, enggak mengajarkan Quran, enggak ngafalin Quran, malah ngajak nonton. Mungkin orang tua suaminya capek, berkeringat, banting tulang, ternyata dia pergi keluar, anaknya diajak nonton bioskop sama teman-teman yang lainnya. Subhanallah. Ya betapa petaka yang disegerakan kalau kita punya istri seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, taib, kita 2 poin saja ya. Yang kedua adalah gharsul aqidah wal iman. Nah, ini penting. Mungkin tidak kami bahas semuanya, ya sebagian saja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Menanamkan akidah dan iman. Ini yang kedua. Mendidik anak, mentarbiyah anak, yang tidak kalah penting, yang paling utama pilarnya adalah bagaimana kita menanamkan akidah dan iman kepada mereka. Ya, sebagaimana dikatakan oleh pepatah, anak itu lahir atau kecil seperti kita punya apa? Kertas putih kosong. Kita bebas tulis apa saja, coret-coretnya gimana, mau rapihnya gimana, bentuk tulisannya gimana, bebas gimana kita. Demikian pula anak-anak kita.
Mau dibentuknya seperti apa, dibinanya seperti apa, dididiknya seperti apa, diarahkannya seperti apa, itu tergantung ketika usia dininya. Ya, maka yang paling utama, yang paling prinsip ditanamkan kepada anak-anak adalah akidah dan iman. Ya. Tidak ada kata terlambat. Artinya apa? Ustaz, anak saya sudah 3 tahun, sekarang sudah 7 tahun. Terus tanamkan kepada mereka akidah dan iman. Kenapa? Karena akidah dan iman itu akan menjadi pondasi bagi mereka. Untuk mengarungi kehidupan ini, akidah dan iman yang akan menjadi pondasi. Kalau pondasinya kuat, kokoh, baik, paten, teguh, maka tiang-tiangnya, maka yang akan dibangunnya pun akan baik. Tapi kalau pondasinya lemah, tiangnya bagus, temboknya bagus, jendelanya bagus, pintunya bagus, ya percuma Pak. Digoyang sedikit hancur. Kenapa? Karena pondasinya jelek, buruk. Baik, jemaah azani Allah ya kemajma'in. Ini mungkin ya kita singgung dulu poin yang kedua. Nanti ini ayatnya ya. Surat Ibrahim 24 sampai 26. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, Pak. Pohon yang baik itu asluha sabit, maka akarnya itu kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabang yang menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, maka dia pohon-pohon tersebut memberikan buah-buahan setiap saat dengan izin Rabbnya. Ya, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum tadhakkarun, dan Allah menjadikan perumpamaan bagi manusia agar mereka ingat, ya, agar mereka ingat. Maka lihat Pak, Bapak Ibu sekalian, pohon kalau diberantas, dipotong akarnya, mati atau tidak? Mati sudah. Ya, dipotong akarnya, sudah mati pohonnya. Maka demikian pula agama Pak, diberantas, disikat akidahnya, disikat imannya, sudah. Kalau dia tidak teguh di atas tauhid, di atas iman, maka tidak akan bermanfaat. Maka kedudukan tauhid di dalam agama ini seperti kedudukan akar untuk apa tadi? Untuk pohon tadi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan maka akan berguna bagi anak-anak tersebut. Tapi kalau kita tidak perhatikan hal tersebut, ya seperti mungkin ya Pak, kita perhatian sholatnya, kita perhatikan akhlaknya, tapi kita tidak bangun di atas akidah, kita tidak bangun di atas iman, maka akan cepat rubuhnya. Tapi kalau dibangun di atas iman, ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Itu kan akidah. Yang memerintahkan kamu sholat siapa? Allah. Kamu sholat untuk siapa? Allah. Kamu tegakkan itu untuk siapa? Allah. Semuanya. Kamu mengharapkan apa dari ini? Allah. Maka akan teguh Pak. Istiqomah dia di atas sholatnya. Tapi kalau sekadar, sholat. Berarti kalau nggak diperintahkan nggak sholat. Lupa membangun iman. Lupa membangun untuk siapa sholat ini. Harapannya untuk apa? Lupa dia bangun. Maka akan melemah. Apa yang dibangun di atasnya karena tidak dibangun di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah azani Allah yakum. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi kami persilahkan ya sebelum ditutup. Terkait dengan tadi Ustaz sampaikan bahwa sebagai orang tua kita mempunyai kewajiban memilih pasangan untuk anak-anaknya. Ini nggak sensitif tapi nggak Pak ya? Oh enggak ya. Ini saya cuma mau bertanya terkait tips ya, nanti ketika misalnya ada yang melamar atau mau ini anak kita, nah bagaimana tipsnya kita memastikan bahwa calon kita itu memang betul-betul soleh atau soleha. Nah, ada tips-tipsnya nggak? Selain pasti kita akan mengkonfirmasi kepada yang sudah mengenalnya dan lain-lain. Tapi
untuk membuktikannya itu Ustaz, ada tipsnya nggak? Ya. Memastikan gitu bahwa yang bersangkutan itu memang bertakwa dan layak gitu. Baik. Kaidah mengatakan innama 'alaina adh-dhahir wa 'ala Allahil bawatin. Kita ini tugasnya atau kemampuannya hanya bisa melihat yang nampak, zahirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu yang batin. Jadi hanya Allah yang tahu yang batin. Maka selama yang nampaknya baik, maka tawakal sama Allah. Tipsnya bagaimana? Lihat dari sholatnya. Ya kita bukan sekedar bertanya, tapi kita benar-benar teliti, Pak. Ya saya punya adik semuanya perempuan, Pak. Saya bukan orang tua. Maksudnya dalam artian belum punya anak yang pada umur siap nikah enggak. Anak saya masih 7 tahun yang paling besar. Nah, saya berpatokan kepada adik dulu, Pak. Dan orang tua saya karena memang saya di bidang agama gitu, Pak ya, seringnya menyerahkan ke saya walaupun saya bukan anak pertama, Pak. Itulah nasib anak ketiga yang dianggap anak pertama, Pak. Bukan dianggap ya dalam satu hal mungkin ya, dalam beberapa hal, bukan dalam segala hal. Maka ya musyawarah jodoh ya seringnya ke saya. Baik yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Itu banyak ya, yang ke satu prosesnya panjang, yang kedua ya bahkan saya sampai seperti orang tua, saya bilang kalau jodoh ini saya enggak ridho. Sampai begitu, Pak. Kalau ini anak orang ini saya enggak ridho. Bahkan mungkin kalau nikah saya nggak akan datang. Saya begitu, Pak. Sampai begitu. Adik saya padahal bukan anak saya ya. Adik kan punya pilihan, tapi saya sampai begitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini baik-baik semuanya. Ipar saya baik-baik lah. Intinya beragama, orang jaga sholat, orang ya di atas sunnah semuanya. Alhamdulillah. Ya saya lihat dohirnya dan saya teliti juga, maksudnya ini bagaimana pergaulannya. Lulusan mana gitu Pak ya. Lulusan itu bukan artian wah dia bawa UIM, dia bawa bukan, tapi ini pesantren yang bagus atau tidak. Kemudian ketika di pesantrennya bagaimana? Ditanya, diteliti, kita bergaul, kita ngobrol. Kamu apa itu spionase? Ya, menelusuri mata-mata. Spill berarti ya kalau bahasa sekarang ya. Spill ya Pak ya. Bukan, spill juga kan ya. Dicari, iya betul, memata-matai boleh. Jadi bukan kadang gini, kadang di pandangan temannya baik Pak, tapi mungkin di lingkungan lain berbeda. Punya bukan 2 wajah, 3, 4, 5 mungkin. Ya kita cari Pak, sedalam mungkin. Itu kan bentuk usaha, tapi sisanya tawakal sama Allah. Karena kita nggak tahu, ternyata dia batin yang munafik kita nggak tahu. Begitu Pak ya. Jadi sampai kita dalami seperti itu karena memang ini pernikahan ini kan ibadah yang paling panjang, bukan sehari 2 hari tapi panjang. Maka kita pun penelitiannya panjang. Dan panjang itu bukan berarti dari mulai kita meneliti sampai melamar sampai nikah 6-17 tahun, enggak. Enggak, dalam itu maksudnya dalam sehari itu benar-benar kita teliti. Hari kedua benar-benar begitu, Pak. Dan insya Allah ya kalau kita berupaya kemudian kita berdoa sama Allah, insya Allah pasti diarahkan kepada yang baik, insya Allah. Baik, ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Boleh satu lagi, Ustaz. Silakan Pak, boleh 1, 2, 3. Kalau 10 saya pulang dulu, anda tanya Pak Saiman aja. Kan ada kaidah ini, apa yang kita dapat itu akibat perbuatan dosa kita ya. Yeah. Nah, apakah kalau anak yang sudah dewasa itu juga masih ada andil karena perbuatan ketika menyimpangnya setelah dewasa? Apakah itu ada andil dari perbuatan orang tuanya atau memang sudah perbuatan dia sendiri karena sudah dihitung dosa sejak dia kembali? Ya, ada perkataan ulama ya. Ada perkataan ulama
perubahan sikap yang ada pada anakmu, bahkan pada hewan tungganganmu, pada istrimu, bisa jadi karena sebab dosamu. Jadi bukan hanya ketika usia mereka di usia dini, usia kecil saja, bukan. Akan tetapi sampai dewasa, sampai mati. Bisa jadi kita melakukan dosa, tiba-tiba istri kita akhlaknya berubah. Bisa, Pak. Tapi itu ada kebaikan untuk kita. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah sadarkan kita dengan teguran itu. Coba, Pak. Istrinya tetap soleh-soleh aja. Anaknya tetap soleh-soleh saja. Kondisi ekonominya baik-baik saja. Kondisi kerjanya baik-baik saja. Allah tidak menegur secara langsung, kita nggak sadar kalau kita banyak dosa. Sehingga kita lupa taubat, lupa istighfar, mati bawa dosa belum ditaubati. Mana yang lebih baik, Pak? Allah rubah tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita jadi istighfar. Kita jadi taubat. Baik atau tidak? Allah menginginkan kebaikan dengan itu, Pak. Tapi apakah harus selalu begitu? Enggak harus begitu. Cara Allah banyak, ya. Cara Allah banyak. Tapi apakah tadi pertanyaan Bapak? Apakah dia sendiri? Enggak pasti. Memang kita enggak bisa memastikan perubahan akhlak istri, perubahan akhlak anak karena dosa kita. Kita enggak bisa pastikan. Tapi itu kan kalam ulama yang bisa kita petik, barangkali ini menjadi pelajaran. Tapi bisa jadi memang karena dia sendiri, bisa jadi kita sudah mulai berusaha bertakwa, memperbaiki diri, menjadi orang yang baik, tapi dianya nggak baik, ya itu urusan dia, gitu loh. Jadi kita nggak bisa pastikan karena ini kan perkara gaib. Allah nggak kabarkan langsung tuh akhlak istrimu gara-gara dosamu, kan nggak langsung. Tapi kita bisa mengambil pelajaran agar kita semakin bermuhasabah diri, begitu ya. Dan kemudian juga ketika itu menjadi pelajaran bagi kita, bukan berarti kita nggak menegur. Udahlah, ini mungkin karena dosa saya. Enggak, ini kan perbuatan mungkar. Kedurhakaan istri, ketidakbaikan anak-anak, mungkar. Maka kita pun luruskan mereka. Enggak kemudian menyalahkan diri sendiri dan sudahlah pasrah karena memang dosa saya. Enggak, diingkari tetap gitu. Karena bisa jadi bukan karena dosa kita, karena memang dosa mereka juga membuat akhlak mereka tidak baik. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kehadiran dan juga perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang menghantarkan dan mewariskan amal dalam kehidupan ini, ya, terutama dalam kita menanamkan akidah yang baik dalam kehidupan dan juga untuk mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang contoh yang baik bagi anak-anak kita, dan kita diberikan karunia anak-anak yang saleh dan salihah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.